Halo, selamat datang di channel saya kali ini. Saya Dedek Suryani Panggabean. Kali ini saya akan menjelaskan tentang public relation. Menurut dari buku Frank Jeffkins, public relation adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian dan kepentingan. Nah, menurut saya secara sederhana, public relation adalah hubungan masyarakat atau yang sering disebut dengan humas yang dalam penyebaran informasi semua berkaitan dengan komunikasi. Sejarah dunia, public relation menjadi sebuah teknik menguat dilakukan oleh pelopor E.V. Batterley pada tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu di Amerika Serikat dengan sukses dan upayanya menjadi the father of public relation. Nah, perkembangan public relation di Indonesia ada beberapa sumber sejarah. Yang pertama, sumber pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan sudah terjadi praktik public relation, yaitu pada kerajaan Mataram atau sejak penembahan Senopati atau sering disebut dengan Kerajaan Demak. Yang kedua, dalam konteks modern, public relation dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI, memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum memutuskan Undang-Undang Dasar, dan banyak para ahli mengenai perkembangan public relation di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang peran dan fungsi public relation. Yang pertama, sebagai penasihat ahli. Fungsinya sebagai menganalisis, mengevaluasi, membuat program, masalah, ataupun fenomena perusahaan. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Fungsinya sebagai jembatan antara perusahaan dengan publik. Yang ketiga, fasilitator pemecah masalah. Fungsinya mampu bekerja sama secara baik dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, teknisi komunikasi, yang mana fungsinya sebagai ahli yang mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Yang pertama, public relation, yaitu penyebaran informasi yang tujuannya memberikan citra yang baik terhadap perusahaan. Yang kedua, marketing, yaitu berhubungan dengan strategi pemasaran, meliputi produk, harga, tempat, promosi, dan sebagainya. Yang ketiga, advertising, yaitu pemberian informasi yang bersifat membujuk, seperti periklanan baik secara media. Dan yang keempat, yaitu sales. Sales yaitu skema penjualan baik jangka pendek atau ketika penjualan langsung, seperti memberikan diskon ataupun tester. Dan selanjutnya itu kriteria ataupun karakteristik untuk menjadi public relation. Yang pertama yaitu memiliki komunikasi yang baik. Nah, saya akan menjelaskan untuk menjadi public relation memerlukan komunikasi yang baik, terutama menjadi public relation untuk diri sendiri, yaitu mampu menyampaikan pendapat, keluh kesah, dan ungkapan hati dengan baik. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Untuk menjadi public relation untuk diri sendiri, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, seperti tentang data diri, kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya Dedek Suryani Panggabean. Terima kasih.